Eh, Selamat datang di channel Mas Eri. Kali ini kita akan membahas topik yang ya masih seputar pendidikan, tapi tidak gini. Tidak selamanya ketika kita menempuh pendidikan di keguruan, itu akhirnya keluarnya akan menjadi seorang guru. Bahkan ada yang malu ketika menggunakan titel sarjana pendidikan. Kali ini saya akan berbincang dengan Mas Alfian, salah satu sahabat lama yang dulu kita sama-sama kuliah di keguruan, dan sekarang kita berbeda jalur di profesi. Bagaimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik. Sehat keluarga ya? Alhamdulillah sehat semua. Tetap sehat semua, tetap semangat gitu kan. Masih tetap malu menggunakan titel sarjana pendidikan, Bro? Kalau malu enggak, saya bangga sama pendidikan. Di kartu nama kan nggak ada. Enggak ada. Bukan malu, takutnya orang enggak percaya malah. Jadi ini menarik, Bro. Ya. Kenapa kok nggak percaya gitu? Gini, karena kalau di bidang keuangan rata-rata kan sarjana ekonomi, magister, itu kan. Karena orang Indonesia lebih percaya gelar daripada skill yang dia punya. Skill, ya. Karena skill nggak ada tolak ukurnya. Kalau ijazah ada ukurannya, ada gelasnya. Magister manajemen, orang hebat. Padahal belum tentu. Gitu. Baik, sebelumnya perlu diketahui dulu bahwa sahabat saya ini, Alfian ini, sekarang menduduki di kepala unit, kalau nggak salah kepala unit ya, di lembaga keuangan lah. Nggak perlu saya sebutkan lembaga keuangannya apa, yang jelas Alfian ini sejak lulus kuliah itu tidak memilih jalur guru, dan sampai hari ini masih istiqomah tidak berada di jalur guru. Bahkan ketika kita coba berguru gitu ya, pengen jadi guru itu tetap konsisten tidak mau menjadi seorang guru. Ini berbeda dengan saya, kita lulus sama-sama tidak menjadi guru. Di kelompok kita ingin yang jadi guru, tapi ya memang jadi guru. Nggak semua, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi perangkat desa, ada yang menjadi politikus, ada yang jadi karyawan, dan beberapa kecil malahan yang itu memilih jalur guru. Saya dulu sebenarnya juga tidak di guru ketika lulus itu, tapi di perusahaan. Tapi kan tidak mudah. Ya, ketika berada di perusahaan itu tidak mudah. Nah, saya penasaran dengan Mas Bro ini, Bro, bagaimana bisa bertahan. Saya sendiri jujur saya nggak bertahan lama di perusahaan itu, dan saya akhirnya memilih di jalur pendidikan lagi. Sedangkan Uma ini bisa bertahan sampai level yang hari ini tentunya kan bukan perkara yang mudah. Apa ini resepnya, Bro? Resepnya yang pertama satu, kuat mental kita. Kita kuat dicaci maki orang kalau di swasta. Karena apa? Kalau namanya kita karyawan, pimpinan pasti mintanya perfect. Bahkan owner mintanya profit. Nah, sedangkan di guru mungkin bedanya pengennya mendidik anak orang jadi lebih baik gitu kan, dengan caranya. Bedanya di situ. Kalau pendidikan masih urusannya masih moral bukan perut. Kalau profesi yang dijalani adalah urusannya perut. Urusannya lagi-lagi apa? Uang. Itu. Yang membedakan di situ sih. Kalau perusahaannya rugi, ya kita dipecat. Kalau guru, anak itu pintar apa nggak pintar, jadi guru dia kan. Tapi kalau boleh saya tanya, ini agak ekstrim sebenarnya. Mata kuliah itu berarti nggak ada yang berguna semua, tuh. Yang selama ini yang kita menjalani lah. Kalau saya kan masih berfungsi dengan baik karena saya memang linear dengan kuliah saya dulu. Nah, kalau Alfian ini gimana? Kalau dibilang mata kuliah 100% dipakai atau 100% nggak dipakai, enggak. Ada yang dipakai, tapi dengan beda produk gitu. Contoh, kalau di kelas waktu kuliah bikin SPP, bikin perencanaan pembelajaran dan sebagainya. Kalau sekarang beda perencanaan, bikin target kita tahunan seperti apa, bersama. Cuma beda isi gitu kan ya. Lebih enak mana ini? Kalau selama ini sih karena saya menjalani keuangan ya,
Saya bisanya di situ. Kalau saya bikin RPP sekarang nggak bisa saya udah. Berarti mata kuliah seperti ya filsafat Pendidikan, filsafat Pancasila, itu kan kalau saya jurusan ya mungkin jurusan saya lebih banyak ke ya Pancasila dan sebagainya. Kalau di dunia keuangan sekarang, kalau namanya Pancasila dipakai di Indonesia. Oh iya itu. Di masalahnya masih tetap berguna dengan implementasi yang berbeda, caranya yang berbeda. Caranya beda ya. Kalau dulu kita diajar bagaimana pendidikan Pancasilanya, kalau ini lebih ke implementasi. Kalau saya lebih ke prakteknya di lapangan. Prakteknya bagaimana membantu orang-orang yang butuh. Bagaimana caranya menyikapi cap suku di Indonesia itu seperti apa, menghadapi karakter suku A, suku B, suku C. Itulah fungsinya di Pancasila. Dulu belajarnya di situ. Perbedaan setiap orang. Nah, di situ. Kembali lagi sebenarnya kok pertanyaannya yang awal tadi kan belum sempat terjawab itu. Kenapa sampai bisa bertahan sampai hari ini, Bro? Dengan di satu sisi ketika ada yang lulusan sarjana pendidikan berasal di perusahaan itu nggak bertahan lama, tapi Bro bisa bertahan lama sampai kurang lebih hampir 13 tahun. Berapa? 13 tahun. Mulai 2012 sampai sekarang 2023 kan ya? Iya. Ya. Kan itu bukan perkara yang mudah, apalagi sarjana pendidikan, kemudian berada di lingkungan yang jauh dari harapan kita dulu, ya. Tapi bisa bertahan sampai hari ini. Kalau dibilang 11 tahun ya bukan proses yang cepat dulu ya. Masih panjang. Jadi saya dulu ya emang berarti untuk pertama dunia kerja, pertama ya skill dibutuhkan, etika kerja seperti apa, sama mental itu yang utama. Kalau kita di kuliah mungkin diajari teori, kalau kita di kerjaan di dunia kerja prakteknya seperti apa dari teori-teori yang kita dapatkan di kuliah. Terus mentalitas kita menghadapi tekanan orang-orang itu seperti apa, kita harus kuat. Kalau dulu pernah cerita pernah nangis kan ya? Ya kalau awal-awal dulu. Ya, saya nggak pernah jadi marketing mulai kecil ya. Akhirnya pertama kerja jadi marketing di daerah ya pelosok Malang, hitungannya kan di atas gunung juga. Saya biasanya sering nonton TV agak susah, harus ada parabola. Nah, ya bukan nangis sebenarnya, ya nolongso itu. Kok kayak gini gitu. Nggak seindah waktu saya kuliah, bayangkan kerja itu enak, itu kan ya. Lihat orang-orang bawa mobil, bawa apa, bawa kerjaannya enak. Ternyata semua butuh proses sih, nggak instan. Dan itu awalnya kalau boleh dibilang kan tersesat. Jadi sama teman saya, karena ada officer. Saya kira ya namanya nggak tahu ya orang akhirnya orang kantoran. Tapi kan betul kantoran yang dulu. Karena kalau bilang sarjana pendidikan, kalau mau cari kerja dulu susah. Kalau zaman saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu cari yang semua jurusan itu agak susah. Akhirnya kan yang semua jurusan itu marketing. Awal semua perusahaan rata-rata marketing. Walaupun ada admin, tapi admin marketing bukan admin ini ya, back office nya admin bukan. Jadi tetap aja sama-sama marketing, bedanya dia di ruangan, saya di luar di lapangan gitu aja. Iya. Tapi saya ngalamin sendiri, Bro, karena kita dulu ketika lulus kita mau nggak jadi guru dan kita nanti akan kembali pada suatu forum dimanapun. Dan saya akhirnya tidak bisa melanjutkan karena saya secara daya tahan itu kurang baik dibandingkan dengan Alfian, sehingga saya memilih untuk jalur guru gitu. Kalau misalkan gini, Bro, kalau misalkan ada tawaran nanti ada dua pilihan, ada pilihan menjadi guru ataukah tetap bertahan pada situasi yang saat ini. Mungkin cara sekarang sudah nyaman mungkin ya. Yang bikin saya bilangnya ke yang tetap, karena kalau saya jadi guru saya belum tentu bisa jadi guru juga. Kelihatannya orang lihat guru kayak gitu, tapi ketika jalani pasti susah. Saya juga belum tentu bisa jadi guru gitu ya kan. Pasti beda-beda setiap kerjaan. Berhubung keterbiasaan selama 11 tahun ini di dunia keuangan, ya udah terlatihnya skillnya secara nggak langsung di sana. Tapi kan kita ngomong guru sebenarnya kan
hari ini di Indonesia itu butuh sosok-sosok praktisi yang mau ngajar, bro. Ya, Selama ini kita kurang itu. Banyak guru yang ngajar kewirausahaan, tapi dia sendiri tidak pernah buka usaha, kan gitu. nah itu kalau guru Nah, yang bikin saya, kenapa saya bilang agak susah. Saya untuk belajar teori lagi agak berat. Harus teori kayak gini. Padahal ketika di dunia lapangan, dunia kerja atau dunia hidup yang nyata, kalau kewirausahaan, kalau di sekolah mungkin diajari cara bikin usaha. Tapi jarang yang ngajari cara mempertahankan usaha itu seperti apa. Ketika usaha itu jatuh seperti apa. Sedangkan kita ketika jadi praktisi atau pelaksana di lapangan, kita menjalani semua itu. Nah, maksud saya itu, kalau misalkan Alfian ini menjadi guru, ini akan menjadi guru yang ideal, terutama yang di SMK gitu. SMK ini kekurangan praktisi, karena praktisi itu ketika beralih menjadi guru, dia nggak mau. Ya. Nah, maksud saya ketika ada sarjana pendidikan yang bisa bertahan sampai level itu, karena nggak mudah, banyak yang akhirnya pilih mundur. Ya memang ada sih yang karirnya itu sampai di kepala cabang di BSI itu ya. Ada. Tapi kan satu-satunya di Indonesia yang sarjana pendidikan. Nah, maksud saya ketika ada hal demikian, sedangkan kita itu pernah bermimpi katakanlah seperti itu menjadi seorang guru, mungkin enggak. Dan saya sebenarnya berharap sih praktisi-praktisi itu juga ngajar menjadi guru, sehingga pengalamannya itu penting daripada sekedar teori. Kalau mengalami kan tahu, dan anak-anak dilatih bagaimana kontekstualnya sesuai dengan keadaan, kan gitu. Masa nggak ada keinginan untuk menjadi guru? Kalau pengen jadi guru, Ya gajinya kecil, kita nggak ngomong gaji. Ini masalah moral nih. Kalau sama dari guruan gitu. secara materi mungkin emang kalau belum PNS, kalau saya jadi guru kalau belum PNS berat saya jadi guru. Saya ngomong realita aja. Kecuali kalau sudah jadi PNS beda. Saya pernah dengar cerita teman saya jadi guru awal-awal buat biaya kos aja susah. Jangan ya kos untuk makan, bensinnya kurang. Saya bikin kenapa saya akhirnya dulu jadi nggak mungkin saya realistis, hidup juga butuh biaya. Kalau kamu idealis mungkin saya jadi guru tetap dengan gaji segitu, tapi mungkin bisa jadi PNS kayak Mas Heri udah apa-apa. Tapi nasib orang kita nggak tahu gitu kan ya. Setiap orang berangkat bersama, endingnya di mana kita nggak tahu gitu. Tapi kalau berkaca teman-teman kita yang guru tuh dengan 300.000 dulu, kan ada yang di bawahnya itu, mereka bisa itu sampai susah. Nah, itulah yang membedakan. Ketika mentalitas dunia kerja sama dunia kerja mungkin beda. Kalau dunia kerja mungkin mentalitasnya banyak lebih, kosnya lebih tinggi, karena kegiatannya juga banyak, tingkat stresnya juga tinggi, karena biaya liburannya akhirnya mahal. Itu loh. Ya, biaya hiburannya dia mahal. Mungkin kalau guru yang belum PNS, mungkin kalau yang PNS sama lah, tekanannya juga sama-sama berat, tugasnya juga banyak. Ya, kalau yang masih dengan tadi bahasa Mas Eri 300 itu, mungkin dia tekanannya dia dengan gaji segitu ya tekanannya nggak seberapa tinggi. Mungkin. Oke. Kalau yang semakin tinggi ya karena gaji juga mempengaruhi, gaji juga seimbang dengan kinerja, toh. Betul. Kalau mau gaji tinggi, ya pasti akan posisinya juga tanggung jawabnya juga tinggi. Gitu. Tapi kalau mau jujur sebenarnya saya karena ngalami juga pressure di perusahaan itu berbeda jauh dengan pressure di dunia pendidikan. Kenapa? Karena kita ibarat telur di ujung tanduk lah. Kita harus bisa bertahan di ujung itu. Kalau misalkan kita lengah sedikit saja, maka kita akan jatuh. Dan itu realitas di dunia kerja perusahaan kan seperti itu. Jadi gini, kenapa kok yang bikin pressnya kelihatan tinggi? Ketika guru salah, mungkin ada perbaikan. Ada perbaikan, besok bisa direvisi, bisa diperbarui dengan kelas selanjutnya. Disampaikan lagi, oh ini kemarin kayak gini, kita yang benar kayak gini kan bisa. Kalau ketika jadi karyawan, kita salah sekali, gulung tikar bisa ya. Bisa kita dipecat langsung bisa jadi kalau fatal. Yang bisa menyebabkan kerugian besar. Karena apa? Kalau di perusahaan lagi-lagi profit dan profit. Kalau guru lebih ke mental mendidik. Itu yang membedakan di situ. Kalau profit, namanya orang punya perusahaan. Mana ada orang punya perusahaan rugi? Nggak mungkin. Kegiatan sosial. Beda sama sekolahan yang lebih ke sana arahnya itu kan. Gitu. Oke bro.
Sebenarnya saya pengen panjang sih bicara ini, tapi kayaknya kita akan sudah apa ya, nggak mungkin dalam satu ini. Dan harapan saya nanti kita menyampaikan ini karena ini penting juga, karena apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan ketika kita zaman-zaman masih muda dulu, itu kadang berbanding terbalik ketika kita menghadapi dunia nyata. Ya, maksud saya ini adalah salah satu cara saya untuk memberikan suatu pengalaman dari teman-teman yang kebanyakan di luar pendidikan ketika berprofesinya itu. Ini menjadi gambaran nanti buat siapapun yang menonton ini, bahwa nanti ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan terima kasih bro sudah berada di forum yang sederhana ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton terkait dengan apa yang menjadi harapan dulu dan sekarang realitasnya seperti apa, dan harus seperti apa agar bisa bertahan pada profesi yang tadi. Silakan. Kalau harapan ke depan, satu, jangan mengharap ke pemerintah, harapan ke diri sendiri. Latih dirimu bagi orang yang punya nilai. Ketika kamu punya nilai, pasti kamu akan dicari orang lain. Kalau kita banyak menuntut tapi kita nggak punya skill, bukan malah dicari, malah kita dibuang. Jadi kalau buat saudara pendidikan ke depannya nanti, jangan minder belajar pendidikan, latih mumpung masih di perkuliahan, cari ilmu sebanyak mungkin, karena dunia kerja butuh soft skill, butuh etika kerja, dan juga mentalitas yang harus dilatih. Perlu digarisbawahi bahwa nilai yang dimaksud oleh Alfian ini adalah bukan nilai skor, tapi nilai apa ya? Nilai diri, ya, nilai diri sendiri ya. Semacam itulah, macam itu yang harus dikembangkan begitu. Dan betul memang bahwa kita yang seperti yang saya katakan awal tadi, kuliah penting, tapi kita harus bisa mencari ilmu di luar perkuliahan, karena kadang itu yang bisa mengantarkan kita di masa depan kita. Terima kasih bro, sama-sama sudah mampir di sini. Dan sampai jumpa di Sahabat Mas Eri.